konsep negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris atau unity, yaitu negara tunggal atau satu negara yang monosentris berpusat satu, terdiri hanya satu negara, satu pemerintah, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1, Pasal 18B Ayat 2, Pasal 25A dan Pasal 37 Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pasal-pasal yang menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. B. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. B. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di daerah Jawa Barat. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya, 1. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). 2. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. 3. Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 UDE 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal, sementara di sisi lain kondisi negara makin dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong Pak Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959
Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru: 1. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. 2. Suksesnya program transmigrasi. 3. Suksesnya program keluarga berencana. 4. Sukses memerangi buta huruf. Beberapa penyimpangan konstitusional. 1. Bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bidang politik. Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. 3. Bidang hukum. Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 hingga sekarang. 1. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi a. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif, dan b. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak warga negara. 2. Perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia. A. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. B. MPR merupakan lembaga bikamerat, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 2 Ayat 1. C. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 6A Ayat 1. D. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 7.